Selamat pagi, semangat pagi kepada seluruh peserta workshop PKN 2 BPSDM Provinsi Lampung. Saya Nurwidi Sayekti, Widya Iswara BPSDM Provinsi Lampung, peserta workshop PKN 2 BPSDM Provinsi Lampung. Salam sehat untuk kita semua, tabik pun. Strategi pembelajaran agenda 2 kepemimpinan strategis dibagi ke dalam 3 termin proses delivery pembelajarannya, yaitu distance learning 27 jam pelajaran yang terdiri dari sinkronus 11 jam pelajaran, asinkronus 14 jam pelajaran, dan pembelajaran klasikal 2 jam pembelajaran. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian bagaimana melakukan transformasi organisasi yang berbasis digital, mengenal model kepemimpinan kewirausahaan yang diindikasikan dengan kemampuan memanfaatkan peluang, menciptakan terobosan inovatif, memobilisasi stakeholder, dan optimalisasi sumber daya yang terbatas untuk mewujudkan tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Dan proses yang ketiga yaitu bagaimana mengorganisasikan proses pembelajar yang terdiri dari tantangan organisasi pembelajar, diagnostik kebutuhan membangun organisasi pembelajar, dan strategi membangun organisasi pembelajar, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Hasil belajar yang akan dicapai dalam proses pembelajaran di agenda 2 ini adalah peserta mampu memahami perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, melakukan transformasi organisasi berbasis digital, menganalisis kepemimpinan kewirausahaan, menjelaskan strategi membangun organisasi pembelajar, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Kemudian di penyajian sinkronus ketiga, hari ke-16, kembali kita merefleksikan proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta secara mandiri. Untuk tugas individu, peserta mencari satu figur atau contoh birokrat yang mempraktekkan kepemimpinan kewirausahaan dalam memimpin organisasinya. Kemudian bagaimana pemimpin tersebut dapat mengentaskan kemiskinan, kemudian menggunakan administrasi digital, dan peningkatan investasi dalam program aktualisasi. Dan dilanjutkan pada pembelajaran asinkronus 1, ini ada terdiri dari 2 penugasan, yaitu penugasan individu dan kelompok. Penugasan individu, peserta membuat esai, kemudian mengupload di LMS, dan menyusun learning journal dari kegiatan yang telah dilakukan. Untuk kegiatan kelompok, peserta dibagi ke dalam 3 subkelompok yang masing-masing membahas isu tentang subkelompok pertama yaitu kepemimpinan digital, subkelompok kedua ini membahas tentang kepemimpinan kewirausahaan, dan subkelompok ketiga membahas organisasi pembelajar. Tahapan kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan ini terdiri dari sinkronus 1 itu di hari ke-14, sinkronus 2 di hari ke-15, dan sinkronus 3 di hari ke-16. Penyajian pada sinkronus 1 di hari ke-14 ini terdiri dari 4 jam pelajaran yang di dalamnya adalah bagaimana pertama menggali kemampuan peserta, pemahaman terhadap pembelajaran mandiri yang diikuti peserta pada saat MOOC. Kemudian bagaimana fasilitator nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pengungkit untuk memancing peserta mengungkapkan, melakukan brainstorming tentang apa yang sudah dipahaminya. Selanjutnya bagaimana menggali kemampuan peserta untuk menjelaskan, menguraikan keterkaitan antar agenda 2 terutama dengan agenda 1, 3, dan 4. Nah, pada sinkronus 1 ini
bagaimana peserta mampu mengungkapkan dan menguraikan tentang hasil penulisan esai yang menjadi tugas yang dilakukan oleh mereka, kemudian mempersiapkannya asinkronus kedua nantinya. Keterkaitan antar agenda 2 dengan mata pelatihan yang akan dilakukan, yang akan dipahami dalam proses pembelajaran sinkronus 2. Dengan struktur yang sistematis, terdiri dari deskripsi umum tentang organisasi pembelajar, kemudian best practice-nya, kemudian langkah-langkah strategis dalam membangun organisasi pembelajar, kemudian dituliskan dalam bentuk MS Word, maksimal 5 halaman dengan 1 spasi. Lihat penjelasan dalam tugas, diupload pada hari itu juga pada proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran sinkronus kedua, fasilitator merefleksikan, meminta peserta untuk merefleksikan pembelajaran secara mandiri, kemudian meminta peserta yang terdiri dari sub kelompok tadi secara bergantian mempresentasikan tugasnya. Kemudian membahas bersama peserta tentang tugas presentasi yang telah dilakukan, melakukan pembulatan bersama-sama dengan peserta. Pada proses sinkronus kedua di hari ke-15, fasilitator meminta peserta untuk merefleksikan tugas mandirinya. Kemudian tahapan yang kedua meminta peserta di masing-masing sub kelompok untuk mempresentasikan tugas kelompok yang sudah dibahas. Kemudian memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi dan melakukan pembulatan di 4 jam pelajaran. Dan pada asinkronus kedua di hari ke-15 ini peserta kembali melakukan tugas individu dengan memperbaiki penulisan esai dan proses uploadnya. Kemudian penugasan kelompoknya, kelompok mengintegrasikan masing-masing sub ketiga kelompok yang sudah dibicarakan pada sinkronus pertama. Ini mereka menyatukan, kemudian memilih lokus sebagai best practice-nya, boleh di dalam dan di luar negeri. Untuk penugasan secara berkelompok, peserta melakukan perbaikan, melengkapi kembali hasil-hasil sharing knowledge-nya bersama-sama dengan kelompok yang lain. Kemudian untuk penugasan secara pribadi, tetap membuat esainya, kemudian bagaimana cara menguploadnya di hari yang sama. Di sini bahwa untuk pertemuan terakhir ini penugasan secara mandiri untuk esai, learning journal, dan penugasan kelompok ini diupload di LMS pada hari ke-16 paling lambat pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Pada hari ke-32 ini peserta melakukan proses pembelajaran secara klasikal khususnya di agenda kedua, yaitu kepemimpinan strategis dengan jumlah 2 jam pelajaran. Berbeda tentunya dengan pembelajaran sinkronus. Untuk klasikal ini bagaimana fasilitator membuat situasi pembelajar ini menjadi lebih hangat lagi, memperkenalkan diri secara langsung, tatap muka dengan para peserta, kemudian melakukan ice breaking. Nah, pada agenda klasikal ini kembali peserta melakukan sharing knowledge tentang kepemimpinan strategis dan bagaimana mengaktualisasikannya dalam proses kehidupan pelaksanaan tugas fungsinya. Ini boleh dengan studi kasus dan sebagainya. Kemudian peserta melakukan sharing kembali kepada keterkaitan mata pelatihan pada agenda kedua, yaitu kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan dan organisasi pembelajar terhadap kepemimpinan strategis. Di bagian terakhir dari proses tatap muka ini,
Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan game, yaitu dengan aplikasi Kahoot. Ini akan membuat peserta menjadi lebih bersemangat. Kemudian penggunaan alat bantu, gadget atau smartphone yang dimiliki peserta sebagai salah satu bukti bahwa kepemimpinan digital ini langsung digunakan dalam proses evaluasi. Beberapa permainan-permainan bisa dilakukan, tetapi untuk saat ini penggunaan Kahoot ini disediakan untuk mengajak peserta mempraktikkan langsung bahwa alat bantu digital ini sangat memudahkan proses pelayanan dan proses kepemimpinan, proses delivery, transfer knowledge, terutama untuk tugas pokok dan fungsinya. Bapak Ibu dan peserta workshop yang saya hormati, demikianlah paparan dari strategi pembelajaran untuk agenda kedua. Nah, untuk proses menjadi seorang pemimpin yang mampu mengelola dan mengikuti perkembangan terutama untuk digitalisasi ini sangatlah tidak mudah. Kita harus menjadikannya sebuah habit. Nah, hampir sama ini seolah-olah ilustrasi bahwa tinggal pada perumahan di sekitar bandara dan stasiun kereta api. Ini tentunya sangat mengganggu waktu istirahat kita atau waktu tidur kita. Namun karena itu sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, maka saudara-saudara kita yang tinggal di sana juga nyaman dan fine-fine aja. Tidak ada bedanya dengan tidur di kamar hotel berbintang 5 mungkin. Nah, Bapak Ibu, di akhir kegiatan boleh saya tutup dengan sebuah afirmasi positif. Orang seringkali mengatakan impossible untuk hal-hal yang baru. Tetapi mari untuk kata impossible ini imnya kita pisahkan. Menjadi possible. Sesuatu bisa terlaksana, bisa terjadi jika kita memiliki semangat. Maka mari untuk mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sebagai seorang Widya Iswara selalu berharap mungkin terjadi. Mungkin dan mungkin. Bahwa hal yang tidak mungkin itu bisa mungkin terjadi jika kita yakin dan kita punya semangat untuk mewujudkannya. Di akhir perjumpaan kita boleh mungkin saya tutup dengan pantun, ini terutama untuk Ibu Margareta ya Ibu sebagai pembimbing kami. Siang-siang pergi ke kota, tidak lupa membeli asinan. Sekian presentasi dari saya, semoga Ibu Margareta berkenan. Terima kasih, mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses presentasi ke depan. Saya akhiri. Selamat siang, semangat sehat dalam mensyukuri anugerah hidup. Tabi pun.